Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Sasa Sabila dengan NIM 180434 akan menjelaskan mengenai jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan untuk tugas perkuliahan minggu kelima Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu berasal dari buku Kelly halaman 177, yaitu apakah big data benar-benar menjadi masalah atau apakah penggunaan kontrol dan keamanan data dalam masalah yang sebenarnya. Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Big data memang merupakan masalah, tetapi tidak sebesar masalah pada skala penggunaan, kontrol, dan keamanan data. Keamanan di memangnya adalah salah satu masalah terbesar yang sedang meningkat. Contohnya adalah hacker yang meretas data. Hacker akan mencuri data dan informasi yang tersimpan seperti nama, alamat, nomor kartu identitas, nomor kartu kredit, serta banyak lagi. Data curian ini nantinya akan disalahgunakan. Itulah mengapa keamanan data dan kontrol di namanya sangat penting. Kemudian jawab ke pertanyaan yang kedua, yaitu pada halaman 177 masih pada buku Kelly, yaitu apa implikasi dari memiliki titik data yang salah di big data? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat? Seberapa berharganya keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Memiliki data yang salah akan menghancurkan hampir seluruh basis data dan keputusan data yang akan ambil, seperti mempercayai kebenaran mengenai sesuatu hal, namun sebenarnya hal tersebut salah besar. Contohnya adalah kesalahan dalam menghimpun saldo akun utang. Pelanggan telah membayar namun perubahan belum melakukan pencatatan. Akibatnya akan terjadi perselisihan antara pelanggan dan perusahaan. Itulah penting untuk memiliki data yang benar sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, masih pada halaman 177 pada buku Kelly, yaitu jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sistem. Dengan adanya master data manajemen, maka akan memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk menyimpan, memelihara, bertukar, dan mensinkronkan data yang konsisten, akurat, dan tepat waktu untuk perusahaan. Data master ini disebabkan karena master data manajemen mengelola data yang dikumpulkan dari seluruh organisasi, mengelola dari berbagai sumber, dan mengelola data di seluruh proses bisnis dalam organisasi dengan konsisten. Kemudian pertanyaan selanjutnya berasal dari buku Balzan, yaitu pada halaman 495, yaitu pertanyaannya adalah apa itu virtualisasi dan bagaimana virtualisasi membantu mendorong era data big data. Virtualisasi big data adalah proses yang berfokus pada pembuatan struktur virtual untuk sistem big data. Perusahaan dan pihak lain dapat memanfaatkan virtualisasi big data karena memungkinkan mereka menggunakan semua aset data mereka yang dikumpulkan untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran. Dalam industri teknologi informasi, sebutan alat virtualisasi dan big data untuk membantu menangani analitik big data. Virtualisasi penyimpanan menggabungkan sumber daya penyimpanan fisik sehingga lebih efektif dibagikan, dan ini mengurangi daya penyimpanan dan mempermudah pengelolaan penyimpanan data yang diperlukan untuk analisis big data. Kemudian ada pertanyaan kedua dari buku Balzan pada halaman masih pada halaman yang sama, yaitu apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era big data. Komputer terdistribusi adalah komputasi yang dilakukan secara terdistribusi, yaitu melibatkan lebih dari satu komputer. Yang harus diperhatikan dalam komputasi terdistribusi adalah network, bandwidth, security, dan cost. Proses komputasi terdistribusi dan mengelola algoritma di banyak mesin di dalam lingkungan komputasi. Ini telah membantu era data big data karena sekarang dimungkinkan untuk virtualisasikan data sehingga dapat disimpan secara efisien dan hemat biaya. Yang selanjutnya yaitu dari buku Balzan, yaitu mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi.
Karena sebuah perusahaan membagi begitu banyak data yang dikompilasi, tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk klien tertentu, sehingga manajer harus mengirimkan permintaan info ke Departemen Sistem Informasi Manajemen di mana seseorang dapat mengumpulkan data tertentu. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, yaitu apa itu gudang data dan mengapa bisnis ingin menerapkannya. Gudang data adalah sistem yang menyimpan data dari database operasional perusahaan serta sumber eksternal. Teknologi berbasis cloud telah merevolusi dunia bisnis, memungkinkan perusahaan dengan mudah mengambil dan menyimpan data berharga tentang pelanggan, produk, dan karyawan mereka. Ini dirancang khusus untuk analisis data, menghasilkan laporan, dan untuk query ad hoc, serta lainnya. Gudang data mengekstrak aliran data big data dari database operasional dan eksternal perusahaan dan mengubahnya menjadi data yang berarti sehingga keputusan bisnis dapat dibuat berdasarkan informasi ini. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari buku Laudon, yaitu pada studi kasus database where the data aren't there, yaitu pada halaman 272. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu tentukan masalah yang dijelaskan dalam kasus tersebut dan seberapa serius masalahnya. Masalah pada kasus tersebut adalah berkaitan dengan kegagalan sistem NICS dalam melihat latar belakang seseorang guna untuk menguji kelayakan membeli senjata api. Kemungkinan ada juga kesenjangan dalam database narapidana, terutama kelengkapan dan keakuratan datanya. Ini disebabkan karena adanya kegagalan dalam mengirim data, keterlambatan dalam memperbaharui data, dan serta data yang tidak terintegrasi dengan baik. Masalah ini sangat serius, seperti halnya kasus penembakan di gereja karena kelalaian sistem NICS dalam menandai pihak atau orang yang terlarang untuk memilih senjata yang pada akhirnya dapat membuat kekacauan besar terjadi. Kemudian juga pembahasan Simpson yang berbekal database yang menyimpang yang seharusnya perlu diperhatikan dengan serius, sebab perlu untuk mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan oleh seorang narapidana, apa saja yang bisa mereka lakukan. Bisa dilihat dari sistem yang cacat akan menimbulkan kekacauan yang serius, bahkan sampai menghilangkan nyawa banyak orang. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa manajemen, organisasi, dan teknologi menjadi faktor penyebab pada masalah ini? Ya, menurut saya baik manajemen maupun organisasi serta teknologi ikut serta menjadi faktor penyebab dalam masalah ini. Dari sisi manajemen, seperti kelalaian Angkatan Udara Amerika Serikat untuk memberitahu otoritas federal mengenai hukuman kekerasan yang seharusnya bisa mencegah Kennedy untuk tidak membeli senjata, serta layanan militer Amerika Serikat yang khusus pada sistem pemeriksaan latar belakang. Kemudian dari segi organisasi, hukum federal mensyaratkan departemen federal termasuk cabang militer untuk memberitahu kehakiman departemen setidaknya 3 bulan tentang catatan apapun yang telah menunjukkan bahwa seseorang didiskualifikasi untuk membeli senjata. Di tingkat negara bagian, bagaimana kepatuhan berspasi Korea kecuali ditentukan oleh hukum negara bagian atau federal persyaratan pendanaan. Tidak diketahui berapa banyak catatan pengadilan militer diserahkan ke FBI yang mengatakan tidak dapat memberikan informasi. Kemudian dari segi teknologi, masih ada beberapa negara bagian yang masih mengandalkan sistem data menggunakan kertas sehingga tidak terintegrasi ke sistem elektronik database federal. Kemudian ada kegagalan dalam mengirim serta terlambat dalam memperbaharui atau mengupdate data. Berikutnya yaitu pertanyaan nomor 3 pada buku Laudon, yaitu apa dampak politik dan sosial dari pencatatan yang tidak lengkap di FBI, NCIC, dan NICS database. Dampak dari adanya pencatatan yang tidak lengkap adalah kegagalan yang disebabkan oleh sistem pencatatan dan database mereka sendiri dapat membuat orang terbunuh, salah dalam menilai kasus, serta lain-lainnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.